bahwa tulangan bagi ya itu penekukan besinya harus 135 derajat seperti ini ya. Nah, ini ditujuankan supaya tulangan cincin ini benar-benar terikat masuk ke dalam betonnya. Halo sahabat PU, kembali di channel Bro PU. Saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai di Jakarta Timur. Pada bahasan kali ini, bahasannya adalah tentang pembesian kolom beton bertulang. Sahabat PU, kolom yang kami pakai di proyek ini dominan bentuknya adalah pipih atau persegi panjang. Seperti ini. Seperti ini. Bahkan ini adalah bentuk kolom yang rata-rata kami pergunakan di proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Kenapa? Karena supaya rata dengan dinding sahabat PU, jadi tidak mengganggu ruangan-ruangan yang ada di dalamnya. Tentu kolom-kolom pipih ini baiknya digunakan untuk skala bangunan sederhana saja ya sahabat PU ya. Semisal rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai, bahkan sampai 3 lantai masih proper sahabat PU. Kemudian ada beberapa kolom yang kami terapkan di sini. Adapun dimensinya berapa, ukuran besinya berapa, jangan sahabat PU jiplak plak ketiplak ya sahabat PU ya. Karena beda proyek itu beda hitungan strukturnya, beda dimensi strukturnya, beda desainnya, beda harganya, dan lain sebagainya sahabat PU. Nah, kalau untuk kolom yang ada di depan ini nanti jadinya ada di 15 kali 30 cm sahabat PU ya. Maka untuk bagelnya atau tulangan baginya ini sahabat PU ya, ini yang dinamakan dengan tulangan bagel atau tulangan bagi atau tulangan cincin atau tulangan sengkang sahabat PU. Ini ukurannya tinggal dikurangi 5 cm saja sahabat PU sebagai selimut beton ya sahabat PU. Jadi nanti pembesian ini nanti dikelilingi selimut beton setebal 2,5 cm ya. Nah, kalau untuk konstruksi kolom itu jika ada bentuk seperti ini ya, maka posisi tulangan utamanya itu terbagi rata ya. Tapi kalau pada konstruksi balok itu kita mengenal yang namanya tulangan pada tumpuan dan tulangan pada lapangan ya. Kalau untuk kolom baiknya dibagi rata seperti ini ya. Dan tentu di bawah dari kolom ini ya, dan kolom-kolom yang lain ya sahabat PU ya, itu pasti di bawahnya terdapat pondasi terpusat ya. Dalam hal ini kami pakai pondasi footplat atau pondasi tapak sahabat PU. Karena sifat dari struktur beton bertulang itu dia menerus ya, dia saling berkaitan antara struktur satu dengan struktur yang lain sahabat PU, itu saling berkaitan ya. Jadi kolom ini nanti dibebani oleh beban dari balok di atasnya, dari plat lantai di atasnya, kemudian turun ya, kemudian nanti bebannya diratakan, diikat oleh slope, kemudian turun lagi, diterima oleh pondasi footplat. Nah, kemudian disalurkan ke dalam tanah, ketemu dengan daya dukung tanah di bawah sahabat PU.
Oke, kemudian kalau yang ada di depan ini adalah rencana kolom kami yang paling besar, sahabat PU. Ya, ini 15 kali 40, sahabat PU. Ini isinya adalah 8D13 ya, sahabat PU. Kemudian kalau yang tadi ini isinya adalah 6D13, sahabat PU. Yang perlu jadi perhatian ya, sahabat PU semua, bahwa tulangan bagi ya itu penekukan besinya harus 135 derajat seperti ini ya. Nah, ini ditujuankan supaya tulangan cincin ini benar-benar terikat masuk ke dalam betonnya. Kemudian antara tulangan utama, ya, tulangan utama tuh yang ini, sahabat PU, tulangan utama, kemudian dikaitkan dengan tulangan bagi ini, diikat dengan kawat bendrat. Kawat bendrat seperti ini, simpul-simpulnya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, beton bertulang itu adalah struktur yang mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik ya. Adapun gaya tariknya itu diwakili oleh sifat dari besi itu, sahabat PU ya. Jadi dalam hal ini besi adalah memiliki sifat atau karakteristik dia kuat untuk ditarik-tarik ya, sahabat PU ya. Karena dia memiliki daya regang ya, dia bisa melengkung atau lentur gitu, sahabat PU. Itu dimiliki oleh besi ya. Kalau beton itu dia kuat menahan gaya tekan, ditekan, dibanting ya, dibebani ya. Itu adalah sifat dari beton. Namun beton itu nggak bisa ditarik. Kalau ditarik dia crack atau pecah ya. Makanya muncullah terobosan yang dinamakan dengan struktur beton bertulang. Jadi dia bisa menahan gaya tekan ya, yang dalam hal ini diwakili oleh struktur beton, dan mampu menahan gaya tarik. Dalam hal ini diperankan oleh peranan dari besi beton, sahabat PU. Jadi dalam struktur beton bertulang itu adalah struktur yang mampu menahan gaya tekan dan gaya tarik. Sempurnalah, sahabat PU. Baik, kemudian dalam struktur beton bertulang itu ada yang namanya struktur vertikal ya, yaitu kolom-kolom seperti ini. Ini kolom ya, gampangnya tiang rumah gitu ya, sahabat PU ya. Ada struktur-struktur horizontal ya, ada yang namanya slope yang di bawah, kalau yang di atas namanya balok ya. Jangan ada istilah lagi slope atas, slope bawah gitu, nggak ada ya, sahabat PU ya. Karena kalau yang di atas namanya adalah balok, balok lantai 2, balok lantai 3 dan seterusnya. Balok tersebut yang ditumpu oleh plat lantai di atasnya, sahabat PU. Baik, saya pikir demikian dulu bahasanya, masih seputaran kolom dulu ya, sahabat PU ya, karena progres kami juga masih ada pada pekerjaan kolom beton bertulang. Doakan proyek ini berjalan dengan lancar ya, tanpa halangan apapun, karena support dan doa dari sahabat PU itu yang membantu kami dalam menyelesaikan tanggung jawab yang diserahkan kepada Nugroho PU dan tim. Terima kasih sahabat PU, semangat membangun.